Halo manusia-manusia berbudayagat. Berjumpa lagi dengan di sini Rama. Nah, di berita game di hari Minggu karena selalu muncul di hari Minggu ya. Ya, kali ini di minggu ini kita akan berbicara tentang PlayStation 5 Pro dan Indonesia tentu saja. Kemudian ada Denuvo. Kemudian ada Monster Hunter. Ada apa Monster Hunter nih? Kita lihat, let's go. Nah, kita ngomong mulai dari PlayStation 5 Pro. Oke. Ini eksklusif kita. Eksklusif ini kita tanya langsung ke orang Sony ya. Jadi kalau misalnya lu nggak terlalu ngikutin PS5 Pro, itu seharusnya bakal keluar di November 7, tanggal 7. Okay, yeah. Dan ada worldwide. Nah, ternyata itu nggak cuma di US sama Europe doang gitu, sama Jepang doang. Ternyata di Asia Tenggara juga beberapa negara itu kayak Singapura, Thailand sama Malaysia juga udah kebagian tanggal 7. Jadi official informasinya udah ada, rilisnya ada, pre-ordernya ada, harganya sudah ada. Nah, gue penasaran waktu gue kemarin ke Gamescom, gue tanya sama orang Sony-nya, gitu kok kita nggak ada gitu loh. Indonesia kenapa nih gitu? Apakah gara-gara rilis? Gitu. Nggak ada rilisnya? Apakah gara-gara pajaknya kah? Apakah pemerintahnya gimana gitu? Pajak. Rama Pak. Rama. Oh enggak, kita udah ganti udah. Ibu. Rama Bu. Sekarang menterinya udah cewek. Nah, ketika ngomong sama orang Sony, jadi official statementnya adalah mereka PS5 Pro itu nggak masuk Indonesia. Jadi kita nggak ikut tanggal 7 November ntar. Itu gara-gara situasi Wi-Fi 7 gitu di Indonesia gitu. Nah, gue juga bingung kan, gue nggak terlalu ngerti. Jadi gue ngobrol sama si Gunawan tentang Wi-Fi 7. Tentang Wi-Fi 7-nya. Jadi katanya di Indonesia itu Wi-Fi 7 emang masih belum tersedia secara official, sama frekuensinya tuh belum dibersihin gitu. Cuman, gue ngomong sama si Gun bilang sebenarnya ada banyak HP sama laptop yang sebenarnya udah Wi-Fi 7 ready, terus masuk ke Indo itu nggak apa-apa sebenarnya. Jadi ini kayaknya lebih ke Sony-nya, mereka nggak mau kompromi soal Wi-Fi 7. Sebenarnya kalau misalnya lu udah Wi-Fi 7 ready, lu mau pakai Wi-Fi di bawahnya itu bisa gitu sebenarnya. Oh, jadi ya kompromi backwardnya lebih gampang. Nah, gitu. Tapi ya untuk full potensialnya udah ada. Gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau masukin kayak laptop sama HP yang Wi-Fi 7 ready itu sebenarnya bisa, tapi ternyata mereka tidak melakukan itu. Kayaknya mereka nggak tahu deh, gue nggak tahu gimana cara brandingnya atau mungkin kebijakan corporate-nya. Tapi kayaknya mereka memang maunya masuk tuh udah memang bisa Wi-Fi 7 gitu. Emang karena ini kali mulai banyak game live service di PlayStation juga kan. Takut bermasalah gitu. Bermasalah dan lain-lain mungkin ya. Bisa jadi juga. Soalnya dia nggak ngomong langsung kenapa harus nunggu Wi-Fi 7-nya benar-benar ready gitu. Cuman ya bisa jadi pertama kalau menurut gue ya bisa jadi karena branding, karena salah satu keunggulan PS5 Pro dibanding PS5 biasa ya salah satunya Wi-Fi 7-nya gitu. Jadi itu key selling point-nya lah dalam tanda kutip. Yang kedua mungkin mereka menghindari kayak ada situasi di mana kayak lah kata lu udah Wi-Fi 7 kok pas gue tes begini kok tes speednya begini, terus komplain lagi, terus keluar di internet lagi, terus orang nggak ngerti gitu. Terus harus bikin klarifikasi, negara lu belum. Negara lu tuh belum gitu. Ibu Menteri tolong cepat gitu ya. Cepat ya Bu ya. Kira-kira gitu. Jadi ya nah gue juga tanya, jadi kalau misalnya Wi-Fi 7 udah ready di Indo, apakah PS5 Pro akan langsung masuk? Nah, mereka juga belum bisa ngomong apapun saat ini gitu. Jadi pasti naninunya banyak banget. Ya, jadi untuk saat ini mereka cuma bisa bilang kalau mereka memang masalahnya di Wi-Fi 7 karena Indonesia belum ready, mereka belum bisa masukin PS5 Pro officially gitu. Nah, ini kemarin dia habis dari sana nih. Iya, sekarang aja ngobrolin gitu. Ngobrolin aja gitu. Jadi ya ini gue rada-rada seneng gitu, maksudnya ketika Capcom naikin Monster Hunter World tuh GTA 6, orang tuh nggak banyakin kayak semua ke GTA 6 gitu. Orang masih suka sama Wilds gitu. Oke. Jadi kemarin gue sebagai Gamescom, jadi ini nggak ada hubungannya sama itu sebenarnya. Cuman ya kan sekalian gitu ya. Sekalian ya. Jadi ya Capcom finally officially confirm kalau si Monster Hunter World itu bakal ada open betanya. Jadi ya hitung aja demo lah gitu. Jadi di sini lo akan bisa ngelakuin 3 hal. Jadi ada character creation. Nah, character creation nih kalau misalnya lo udah main di open beta, lo bisa bawa ke conversion. Lanjut jadinya. Jadi lo bisa ngelakuin itu. Jadi nggak riset dari awal lagi. Ya. Nah, yang kedua ada story trial. Jadi lo bisa main story-nya. Ada story-nya? Ada. Monster Hunter dari World udah ada story-nya dia. Jadi ya ada ceritanya gitu, terus kenapa lu terdampar segala macam. Nah, entar di storytell lu bisa ngecek beberapa fitur barunya, misalnya kayak kalau dulu kan lu kalau misalnya offline main sendiri ya udah main sendiri aja gitu. Nah, sekarang kalau misalnya lu ngerasa lu
tunggu gitu, terlalu susah, lu bisa panggil skill issue. skill issue. Istilahnya skill issue. Lu bisa panggil SOS. Nah, yang datang tuh sekarang NPC gitu. Jadi dibantuin NPC. Jadi udah nggak cuman solo doang. Kalau misalnya main offline lu bisa dibantu NPC. Nah, yang konten ketiga tuh ada Dosha Gumahan. Jadi lu bisa ngelawan monster kayak level awal gitu lah, bentuknya kayak beruang marmut or something yang berbulu gitu. Jadi lu bisa pakai senjata yang disediain dari 14 senjata itu. Ya lu bisa coba berburu si Dosha Guma bareng teman-teman ntar. Dan ini udah fiturnya udah dukung crossplay di open beta. Jadi mereka ngetes crossplay juga. Lu bisa main, jadi PS5, Xbox Series sama PC bisa main bareng gitu. Jadi gamer PS5 yang langganannya PS Plus, ada langganannya itu bisa main lebih awal. Jadi open beta buat gamer PS5 dengan PS Plus itu dimulai dari tanggal 29 Oktober 2024 jam 10 pagi sampai tanggal 31 Oktober jam 10 pagi. Itu tutup early access-nya gitu. Nah, tapi kalau misalnya lu gamer PS5 tanpa PS Plus, atau lu gamer Xbox Series atau lu gamer PC di Steam, lu bisa main open betanya mulai dari tanggal 1 November jam 10 pagi sampai tanggal 4 November jam 10 pagi gitu. Lumayan panjang. Iya, lumayan panjang ya. Jadi ya, tapi untuk satu monster gue rasa akan banyak orang yang kayak main dan tiba-tiba yang suka dengan Monster Hunter, yakinlah feed YouTube Anda akan penuh dengan pasti banyak banget. Yang komunitas-komunitas yang dulu mungkin habis pisah, nggak ada main di Rise, sekarang pada ngumpul lagi buat main Wilds mungkin. Kemarin pas impresi gue di Gamescom, gue bisa bilang sebagai gamer yang pakai bow, main gue emang bow, lu akan sangat bahagia kalau misalnya lu main pakai bow gitu. Kalau misalnya kayak gue mainnya panah, khusus panah, lu akan happy sekali dengan perubahannya di Wilds gitu. Jadi ya senjata udah keluar semua di udah pas di Gamescom itu udah 14 senjata lu bisa pakai bebas. Gue ya karena gue main bow ya gue main. Gue bahagia pokoknya sebagai gamer bow gitu. Akhirnya berguna gue gitu. Nah, kita ke drama dulu sebentar. harus ada dramanya. Jadi Denuvo ini adalah anti cheat ya. Anti bajakan, anti piracy itu menyatakan kalau citra buruk kami terjadi karena difitnah para pembajak. Gue bingung nih. Tapi sebenarnya ceritanya tuh gimana sih? Kok sampai difitnah para pembajak? Kan mereka kan ya mungkin karena ini ya. Karena kerjaan gue di susah banget mulu gitu. Jadi ya kalau si Denuvo kan mereka anti bajakan sebenarnya kan. Kalau misalnya kita ngobrol soal ini, jadi kalau misalnya lu tiap kali ngobrolin soal ada game pakai Denuvo di Steam, lu akan lihat pembicaraan di komunitas grupnya tuh bakal ngomong kayak, aduh pakai Denuvo pasti gamenya berat gitu. Jadi tuduhannya tuh selalu situ berat, performance-nya nggak bagus, segala macam gitu. Jadi pernah kemarin game apa yang emang terasa banget gitu loh. Di antara Tekken atau Resident Evil atau apa gitu. Pokoknya sampai ada kejadian di mana memang kerasa banget. Gitu. Jadi si Denuvo di tahun ini mereka tuh maunya nggak mau diem lagi gitu. Kita pengen counter semua jadi mereka anggap itu fitnahan gitu loh. Jadi salah satu alasan kenapa banyak banget tuduhan itu, dibilang kita sebenarnya nggak bermasalah, kita tuh oke-oke aja, kita nggak ngaruh soal performa game tuh nggak ada gitu. Cuman ini semua adalah black campaign lah. Gitu. Black Knight Black Knight lah, bukan Black campaign dari para pembajak yang pengen menurunkan atau menjatuhkan citranya Denuvo gitu. Tujuan akhirnya udah lama banget ya. Udah lama banget tapi masih gencar gitu. Tujuan akhirnya katanya adalah mereka pengen si publisher itu, mereka bilang pembajak ini pengen para publisher itu menghindari Denuvo supaya ya para pembajak ini bisa main game-game baru ini lebih cepat gitu. Ya gimana ya? Mengesampingkan klaim dia kalau dia nggak berpengaruh ke performance, which is sudah dibuktikan dari banyak pengujian teknis kalau memang ada pengaruhnya. Ya klaimnya mereka juga benar adanya sebenarnya, karena kayak game-game Denuvo misalnya kayak Wukong gitu, itu masih belum bisa dibajak sampai sekarang. Seingat gua ya. Jadi banyak kan game Denuvo itu sampai sekarang itu antara 2 sampai 3 minggu sampai bulanan, 3 bulan lah paling enggak. Berarti at the point kan membajak ini kan bukan dibayar kan ya, setahu gue ya. Maksudnya gimana? Jadi gue ngebajak game ini gue dibayar, nggak gitu? Enggak gitu. Enggak. Karena ini sukarela dan karena ini passion, semakin susah, semakin kayak gue kayaknya harus dibayar nih buat ngebajak ini. Ada satu antara gue lupa antara Fit Girl atau apa ya, gue lupa.
Vega atau Empress gitu. Jadi ada kelompok pembajak juga yang spesialis Denuvo, Empress kayaknya. Itu yang mulai minta bayaran gitu. Yang kalau lu mau game Denuvo-nya gua crack, gua bajak, ya lu mesti bayar gua. Berarti bener ya, the point gitu ya. Ini kalau gua mau gua kerjain, gua udah nggak rela kalau misalnya gua bayar gratis. Iya, nah masalahnya nih. Orang tuh ngebajak karena dia nggak mau ngebayar gamenya gitu. Kalau lu ngebayar pembajaknya ngapain? Mending gua beli gamenya gitu. Dan dia mintanya kayak jumlahnya kayak dalam bentuk kripto tuh lumayan banyak gitu. Lumayan gede. Jadi ya begitu orang pikir kayak ngapain gua main game bajakan karena gua nggak mau beli gamenya, tapi ngapain gua bayar makanya kripto. pembajak makin dikit ya katanya kabarnya begitu. Jadi Denuvo juga game Denuvo emang sementara ini memang kayak butuh waktu bulanan buat bisa ke crack gitu. Jadi ya drama-drama yang tergantung sudut pandang. Ada sudut pandang lah gitu. Jadi ya kita lihat saja. Ini bisa jadi drama lagi sih. Enggak, harusnya sih enggak. Tapi ini tujuannya baik gitu loh. Iya, ada tujuannya lah. Paling enggak mereka enggak ngobrolin soal kayak pengen ganti lapangan kerja atau apa gitu. Jadi ya basically kalau misalnya lu penggemar JRPG ada gue serinya enggak ngikutin, ini yang ngikutin si Rifki gitu. Rifki. Jadi ada satu seri JRPG dari Nihon Falcom namanya Trails to the Sky dan segala macam. Itu ya kalau misalnya ketemu komunitasnya mereka sesuatu yang paling kayak paling vokal buat ngajakin orang buat main gamenya lah gitu. Karena kenapa unik? Karena semua seri Trails itu ceritanya di satu semesta yang sama dan nyambung katanya. Jadi ada satu pihak ini, satu pihak ini segala macam gitu. Nah, masalahnya adalah beda sama kebanyakan game rilis modern AAA JRPG sekarang misalnya kayak Metaphor segala macam. Mereka tuh nggak pernah barat sama global sama Jepang tuh barengan gitu. Karena resource mereka tuh terbatas katanya gitu. Jadi selalu Jepang keluar dulu, baru mereka translate ke versi Inggris. Karena butuh waktu. Jadi kadang-kadang butuh sampai 6 bulan sampai setahun baru keluar yang versi baratnya gitu. Karena emang gini sih, proses penterjemahan itu kayak harus butuh konteks juga. Iya, gitu. benar. Nggak bisa ngomong ngelempar translate Google beres. Iya, gitu. benar. Jadi benar-benar harus ada konteksnya dulu. Ini sebenarnya mau ngomong apa sih, ngarahnya kemana? Karena beda konteks, beda arti jadinya. Ya misalnya kayak kita contoh kayak Hoyoverse aja, misalnya kayak translasinya imba gitu. Nah, karena situasi kayak gini, si Nihon Falcom tuh mulai berpikir gimana kalau misalnya kita pakai AI aja gitu buat translate. Jadi pakai AI translate semua, ntar baru diedit sama manusia. Dikurasi gitu ya, lagi sama manusia gitu. Nah, dia pengennya dengan situasi kayak kalau misalnya ini baru wacana ya. Kalau misalnya mereka pakai AI, mereka percaya tuh gamenya tuh buat yang baru tuh bisa rilis 6 bulan setelah yang Jepang atau bahkan same day sama yang Jepang gitu. Karena bisa lebih cepat gitu. Setidaknya ada proses yang dipersingkat gitu. Iya gitu. Nah, tetapi ada juga satu counter argumen untuk ini teknologi. Kalau misalnya ini tetap diedit sama manusia, which is dia bakal baca dari awal, terus dia cocokin nama yang Jepang, kenapa nggak ini orang aja yang translate di awal? Mungkin kan itu kan dari Jepang proses translasi, kurasi, terus belum revisi. Kalau bisa hilang satu aja, itu akan memperpendek dikit jadinya. Tapi menurut gue argumen juga benar, maksudnya kayak kalau misalnya ini suatu saat akan diedit sama manusia juga yang bakal baca versi Jepang sama Inggrisnya, dia ngecek satu persatu kalimatnya, yang mending dia aja yang translate gitu, karena dia akan butuh waktu juga buat buat kayak ngerti dulu misal konteksnya apa gini-gini, terus dia baca lagi bener atau nggak tahu gitu. Ya apakah proses translasi awal dengan proses translasi dengan konteks itu adalah satu orang yang sama atau beda? Ya bisa jadi sih ya, bisa jadi karena kalau kayak gini kan ada kesan kayak yang translate beda, yang ngeberesin beda lagi. Ya, bisa jadi. Mungkin paralel atau apa bisa jadi. Jadi ya mungkin kan buat mempercepat yang ini pakai AI aja dulu. Tapi banyak yang terbuka sih. Maksudnya gue komentar-komentar yang suka main terus kayaknya pada happy karena ada tujuan untuk ini biar kita cepet gitu. Terus sama ada keluhan juga kalau transaksinya si yang NIS Amerika yang sebelumnya tuh banyak yang memang aneh juga translasinya kayak nggak nyambung gitu. Jadi ya bisa jadi malah naik kualitas semakin cepat dan kualitasnya naik gitu. Ya semoga saja. Gitu. Wah, kalau gue ini ngomong ya, gue nungguin ini akhirnya nih. Ya pasti akhirnya. Pasti akhirnya gitu loh. Jadi Persona 5 Phantom X ini game gacha ya teman-teman. Persona yang game gacha ya.
Playtest versi PC udah masuk Steam DB, jadi udah masuk ke backgroundnya ya. gitu. Persona 5 Phantom X ini again gue ngomong adalah game gacha, jadi jangan berharap ini Persona 5 yang baru, bukan. Ini Persona 5 The Phantom X untuk game gacha. Gue nggak tahu ntar isinya seperti apa, gue baru lihat gameplaynya doang. Yang mana secara gameplay ya Persona banget. Dia gacha apa sih? Gacha karakter atau gacha monster? Gacha karakter. Oke. Gacha karakter dan ada gacha monsternya juga kalau nggak salah. Ada kalau nggak salah ada seperti itunya juga. Yang gue suka adalah transisinya juga menarik gitu. Jadi untuk gameplaynya menarik. Walaupun gue inget di Bilibili itu kan dia keluar di China dulu nih, region China dulu. Itu sempat nomor 1 game paling banyak dimainin. Tapi mulai akhir tahun ini itu udah ketinggalan banget. Karena hype-nya juga udah turun. Yang gue lucu adalah dia itu udah keluar iklannya waktu gue ke Taiwan. Gitu. Udah ada iklan, ada bus Phantom X gitu. Tapi terus udah keluar ya di Taiwan juga ya. Dan kalau nggak salah ada satu lagi tuh di Jepang. Korea. Nah globalnya belum keluar sampai sekarang. Jadi banyak yang berekspektasi agak lebih dengan game ini. Tapi semoga saja bagus. Karena ya Persona sih. Persona cuy. Tapi berita bagusnya paling nggak di yang versi Jepang kemarin yang Atlus showcase di Tokyo Game Show. Ada. Jadi mereka sempat showcase ini di Tokyo Game Show, which is lumayan confirm kalau misalnya versi Jepangnya bakal keluar gitu. Itu sensornya udah kelihatan beda. Jadi yang untuk yang versi China, Taiwan, Korea tuh waktu mereka transisi transform yang panggil personanya tuh nggak ada darahnya gitu. Kalau yang versi Jepang itu udah showcase kayak bedanya benar-benar kayak matanya bersinar terus mukanya darah setengah gitu. Jadi ya untuk versi global paling nggak kita udah tahu kita nggak bakal dapat yang versi ramahnya Cina lah gitu paling nggak ya. Dan kalau ini masuk Steam berarti akan ada di Steam. Ya, which is freaking awesome gitu. Ada di Steam. Gue nggak perlu ketik-ketik daftar lagi. Mengingat gue kalau misalnya kalian memang mau main jadi game utama, ambil kliennya. Tapi kalau cuma mau sekedar main, gue selalu akan pikir Steam aja deh udah. Paling gampang ya. Paling gampang soalnya ya nggak pusing cuy. Tapi kalau cerita personal tuh dibagi per live service tuh gue nggak kebayang sih, maksudnya kayak kayak belum kelar ntar ada tambah antagonis lagi gitu, nggak bisa selesai. Ya kan, tapi ya. Karena mungkin karena persepsinya mimpi kali ya. Dia mimpi ini. Kan Persona 5. 5 tuh yang mimpi atau yang nembak sih, gue lupa. Persona 5 tuh yang ini yang pencuri kan? Palace ya, mencuri niat buruk. Tiap orang kan punya niat buruk. Ya sih. Ya baik bisa diproses. Jadi kayak Conan jadinya. Kita lihat aja nanti. Berita gembira buat para player. Gembira kah? Wuthering Waves ya sudah tembus 50 juta user terdaftar. Dan versi PlayStation 5-nya sudah akan muncul di Q1, berarti awal tahun kuartal pertama 2025. Gembira lah. Gembira buat yang mainnya di HP. Ingat dari kemarin kita sudah sering review HP dengan yang kapabilitasnya low ya. Itu buat main Wuthering Waves selalu nggak nyaman. Jadi selalu patah-patah. Dan sebagai buat kalian yang belum tahu, Wuthering Waves ini kan lebih fast pace ya daripada Genshin ya. Jadi perbedaan frame rate, perbedaan alat yang lebih lancar tuh akan sangat nyaman sekali gitu lah, akan ngaruh sekali untuk bermain game ini. Jadi kalau dia keluar di PS5 ya ngaruh lah. Kalau PS5 sih ya happy. Akan happy sekali. Enggak, maksud gue yang gue bilang tuh yang 50 juta usernya, karena yang diomongin di sini datanya adalah 50 juta user terdaftar, bukan pemain aktif ya. Jadi ya masalahnya apakah dari 50 juta user itu berapa banyak yang bertahan? Karena kalau misalnya gue lihat, misalnya kayak gue terus ini di satu sosial media gue, terus ya yang komentarnya banyak bilang kayak ya udah gue daftar tapi gue cuma main 2 patch pertama, habis itu udah nggak main lagi gitu. Teman gue yang aktif dari 5 orang cuma 2 orang doang, atau dari 10 tinggal 3 orang doang yang main WoW gitu. Ya, at least itu bisa jadi apa? Kita lihat positifnya ya. Berusaha untuk lihat positifnya. Setidaknya sudah ada orang yang mau mencoba dan ada orang yang bertahan gitu. Baik yang bertahan ini adalah White Knight atau Black Knight atau cuman mau buzzer doang, gua enggak tahu ya. Tapi at least ada yang memang pengen main. Ada yang pengen main karena emang pengen main. Nah, enggak cuman pengen main cuman buat ngejek-ngejek.
karena banyak tuh. Saya gue di kayak cutscene sinematiknya yang buat Shorekeeper segala macam tuh gila cakep banget. Itu cakep. Shorekeeper tuh cakep banget. Harus gue akuin desainnya itu ya. membuat gue sudah tergidik untuk pengen apa gue main lagi ya. Kayak karena Shorekeeper itu memang cakep banget gitu. Tapi cakep banget. Apa ya kayak mungkin gue nggak tahu apa yang membuat banyak orang tiba-tiba, at least dari lingkungan gue ya, gue nggak bilang di overall, cuman ada banyak orang yang ninggalin WoW gitu. Gue penasaran kenapa lu pada akhirnya pada ninggalin WoW? Apakah karena capek kah? Nggak menarik kah? Coba tulis komen ya. Ya, coba kalau misalnya lu termasuk, gue penasaran deh kenapa. Tapi kalau menurut gue pribadi ya, Wuthering Wave itu sudah rilis di masa normal. Beda sama Genshin yang waktu itu rilisnya di pandemi. Banyak orang punya waktu dan lain-lain. Dan karena mereka muncul di pandemi dan orang banyak banyak main di era pandemi, sang cost fallacy udah kebentuk tuh. Nah, Wuthering Wave ini kan belum kebentuk sang cost fallacy-nya. Belum ada attachment karena gua spend atau gimana, baru sedikit lah orang yang seperti itu dan belum lama gitu. Belum 1 tahun gitu loh. Jadi ya belum motongnya lebih banyak, apalagi tahun depan akan lebih banyak lagi game-game baru yang keluar. Game bacanya gila. Gue pas ngeliat anjing Azure Chromalia, Star Knights Enfield. Itu project mungkin belum ada kabar lagi. Ada satu lagi di Jepang gitu yang baru yang kayak turn based juga, gue lupa namanya, tapi lagi flower atau something, pokoknya lagi rame banget. Makanya lagi rame banget. Yang membuat beberapa player game gacha tuh malah balik lagi ke game gacha. Jadi yang casual gitu loh. Karena orang ya udah gue capek deh, gue cuma pengen main game satu yang serius aja. Mungkin Genshin, mungkin Wuthering Wave, mungkin HSR gitu, yang emang lebih heavy di story sama lebih banyak eksplorasinya gitu loh. Nah, kebetulan ya karena Wuthering Wave keluar belakangan ya dapat porsinya lebih dikit jadinya mungkin gitu. Tapi ya berarti tidak Genshin killer ya sementara ini ya. Susah untuk membunuh satu game yang udah gede dan udah punya komunitas, walaupun isinya cuma caci makian doang ya. Komunitas fandomnya sih caci makian doang ya. Tapi emang agak susah gitu karena udah kebentuk gitu loh. Kalau misalnya berarti lu dukungnya enggak. Gini. Give a chance to Wuthering Wave ya. Kalau misal mau cobalah, mungkin lu akan suka ya. Tapi ingat, Wuthering Wave ini baru awal. Belum 1 tahun. Belum 1 tahun, dan gamenya dia yang sebelumnya juga Punishing Grey Raven juga tidak sehebat itu gitu loh. Tidak striving sekali gitu, enggak gitu loh. Walaupun bagus tapi tidak striving sekali. Tapi Wuthering Wave ini udah yang paling salah itu adalah launch hiccup sih. Launch tuh goyang banget. Jadi untuk majunya agak seret, walaupun ini udah semakin baik. Ya semoga dalam 1 tahun dia jalan ya semakin baik lagi gitu sih kalau buat gue. Sama lu orang-orang yang doyan compare pendapatan game, gue mesti menegaskan satu hal. Ini tolong dicatat baik-baik. Ada kemungkinan Kuro Games itu lebih tajir daripada HoYoverse karena walaupun pendapatannya kecil, lu mesti hitung juga berapa banyak uang lagi yang di-spend ke marketing, ke event offline dan lain-lain. Kalau misalnya pendapatan game yang lu jagoin itu ada di nomor 10 tapi marketingnya dikit, itu bisa jadi duitnya lebih banyak daripada HoYoverse yang tiap tahun kemana gitu. YouTube channel terus bikin konser, bikin apa ya, duitnya juga kebakar lebih banyak. Kalau ngelihat pasarnya sekarang, Kuro Games itu lagi fokus pasar China. Jadi kalau misalnya, kenapa nggak ada bahasa Indonesia? Karena lagi fokus di mainland. Tapi memang mereka butuh expense kalau udah sukses sih. Nah, habis itu kalau misalnya habis 1 tahun berhasil di China, udah dapat komunitas solid, and so on, bukan nggak mungkin loh dia expand. Hopefully. Oke, itu dia tadi berita game di hari Minggu. Dipertegas. Daripada ini ya, daripada kita karena ini kan suka kadang-kadang nggak bisa. Oke. Tadi ada PlayStation yang nggak bisa masuk ke Indonesia, ada Denuvo yang kesel karena difitnah mulu. Terus ada Monster Hunter minggu ini, Monster Hunter Wilds yang bisa dicoba nanti di Oktober sama November. Jadi kita lihat saja di minggu depan akan ada apa lagi. Oke, kita udahin dulu di sini. Saya Rama. Sampai jumpa.